Shalom, selamat pagi sahabat. Puji Tuhan, kita jumpa kembali di Santapan Rohani Pagi. Judul renungan kita pagi ini adalah Kuasa dalam Pujian. Kita akan membaca di dalam 1 Samuel 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu mundur daripadanya. Sahabat, Tuhan suka dipuji dan disembah bukan berarti Dia haus akan pujian umatnya, sehingga Ia ingin terus dipuji-puji. Kita jangan pernah berpikir bahwa ketika kita memuji-muji Tuhan, maka semuanya itu untuk kepentingannya. Tapi sesungguhnya yang terutama adalah untuk kepentingan kita sendiri. Sebab pada saat kita memuji Tuhan, ada perkara besar yang Tuhan kerjakan bagi kita, yaitu Tuhan sedang membungkam musuh dan pendendam, seperti yang tertulis dalam Mazmur 8 ayat yang ketiga. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Sahabat, saat kita memuji-muji Tuhan, berarti kita sedang mempercayai Tuhan berperang ganti kita. Tuhan akan berperang ganti kita. Tuhan akan menghancurkan pekerjaan iblis dan menggagalkan setiap rencana jahatnya, supaya iblis menjadi tidak berdaya dan bertekuk lutut, sehingga jarahan-jarahan yang sudah dicuri iblis dapat direbut kembali. Jika saat ini kita sedang disakiti, diserang, dan diintimidasi iblis dengan berbagai masalah dan sakit penyakit, jangan sekali-kali kita menyerah. Sebaliknya, angkatlah suaramu dan pujilah Tuhan. Katakan seperti Mazmur 42 ayat yang ke-6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Tidak ada pribadi yang lebih layak dipuji dan disembah selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya Dia saja yang layak menerima pujian dan pengagungan kita. Saat kita memujinya, maka hati Tuhan pun disenangkan. Dan sebaliknya, iblis pun menjadi benci. Iblis tidak sanggup bertahan mendengar puji-pujian kita. Ia akan lari tunggang langgang, sebab puji-pujian itu ibarat senjata tajam, siap menghujam, menghancurkan, dan memporak-porandakan pertahanan iblis. Oleh sebab itu sahabat, jangan sekali-kali meremehkan kuasa puji-pujian kepada Tuhan. Tuhan sudah meletakkan kekuatan di mulut bayi-bayi dan anak-anak untuk membungkam musuh dengan puji-pujian, yang artinya ada kekuatan yang dahsyat di balik setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Saat pujian kita naikkan kepada Tuhan, maka saat itu pula Tuhan membungkam kekuatan musuh. Seperti halnya ketika roh jahat mengganggu Saul, Daud pun memainkan kecapi sambil memuji-muji Tuhan. Saat itu pula roh jahat undur daripada Saul. Juga ketika Yosafat diserang oleh Bani Moab dan Amon, ia pun menaruh tim pujian di depan barisan pasukan perangnya. 2 Tawarikh 20 ayat 21 mencatat demikian. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan ketika mereka mulai bersorak-sorai sambil memuji Tuhan, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Sahabat, hidup orang percaya hendaknya dipenuhi dengan puji-pujian bagi Tuhan. Rasul Paulus memberikan nasihat demikian di dalam Efesus 5 ayat 19b. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Sahabat, sikap yang paling utama dan paling penting ketika kita memuji Tuhan adalah kita memuji dengan segenap hati, dengan ketulusan hati. Bernyanyi dengan segenap hati tidak berarti harus berteriak-teriak, tapi hendaknya kita penuh dengan penghayatan,
kita penuh dengan iman dalam setiap pujian itu. Pemazmur juga berulang-ulang menasihati di dalam Mazmur 98 ayat yang keempat. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Alkitab menyatakan bahwa di sorga nanti dengan tidak henti-hentinya siang dan malam semua makhluk mempersembahkan puji-pujian, hormat dan ucapan syukur kepada Tuhan yang duduk di atas tahta. Itu dicatat dalam Wahyu 4 ayat 8 dan 9. Sahabat, banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa memuji Tuhan adalah salah satu cara untuk menghancurkan kekuatan musuh sebagai senjata untuk berperang melawan kuasa kegelapan. Ayat di atas tadi menyatakan bahwa puji-pujian adalah dasar kekuatan untuk membungkam musuh. Saat musuh melontarkan kata-kata yang melemahkan, mengintimidasi dan mengalihkan fokus kita dari Tuhan, kita harus tetap menjaga hati kita dengan puji-pujian dan mazmur bagi Tuhan. Keluaran 14 ayat 14 berkata demikian, saat kita memuji Tuhan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah sahabat, kita patut bersyukur pagi hari ini. Firman Tuhan begitu indah kita dengar, bahwa di dalam setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan dengan ketulusan hati, dengan segenap hati, ada kuasa di dalamnya. Oleh karena itu sahabat, mari jangan berhenti memuji dan menyembah Tuhan. Jangan meremehkan atau menyepelekan setiap puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Ketika Tuhan dipuji, Tuhan disenangkan. Ada kuasa yang bekerja, ada mujizat yang dinyatakan. Ingat satu hal, Dia bertahta di atas puji-pujian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk mulut yang Engkau berikan kepada kami. Dan biarlah dalam hidup kami ini Tuhan, dengan mulut kami, dengan suara kami, terlebih dengan hati kami membawa hidup kami untuk selalu memuji-muji dan menyembah Tuhan. Sebab firman-Mu berkata bahwa di dalam pujian yang kami naikkan kepadamu, ada kuasa di dalamnya. Ketika Tuhan disenangkan, maka kami percaya Tuhan mengerjakan mujizat. Ada kuasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Berikan kepada kami Tuhan hati yang suka memuji, hati penyembah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sahabat, selamat beraktivitas, dan jadilah pemuji dan penyembah yang benar bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.